Selamat pagi pemirsa. Kelakuan sejumlah oknum yang meminta jatah proyek tanpa mekanisme tender kembali mencoreng iklim investasi di tanah air. Kali ini sekelompok orang yang mengaku sebagai pengusaha Kadin Cilegon meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah kepada investor Tiongkok China Chengda Engineering dalam pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional senilai 17 triliun rupiah di Cilegon, Banten. Aksi bergaya premanisme ini bukan hanya merusak citra dunia usaha lokal, tapi juga menebar sinyal negatif bagi investor asing. Pemerintah dan Kadin diminta turun tangan untuk membenahi pola hubungan antara investor asing dan pengusaha lokal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 15 Mei 2025 dengan tema Hapus Mental Memalak Proyek bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa, para pemirsa, nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya pemirsa anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Ini viral karena ada videonya. Ya. Dan kemudian para pihak yang terlibat di dalamnya, walaupun tadi dibantah ya, itu mengakui bahwa ada peristiwa itu. Sebetulnya apakah ini kita pasti bisa melihat yang terjadi di Cilegon, Banten itu memang proses memalak, atau jangan-jangan ada perjanjian sebelumnya yang di tengah jalan tidak disepakati oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang lain kemudian ya menggugatnya begitu. Bagaimana Mas? Ya, kalau dari video yang viral, yang beredar ya, kita kan ada indikasi kuat bahwa itu ada pemalakan. Kan terang-terang ada salah satu orang yang menyebut 3 triliun, 5 triliun tanpa lelang, tanpa tender. Kalau dari narasi itu kan ya ada indikasi pemalakan. Tekanan lah ya? Ya, tekanan lah. Teman kan kita belum tahu secara utuh apa yang terjadi di dalam pertemuan itu. Cerita sebelumnya ya? Cerita sebelumnya seperti apa. Tapi yang pasti bahwa ini apapun, dan ini menjadi sinyal negatif bagi dunia usaha kita, dan bagi iklim investasi kita. Dan Kadin harus betul-betul bertindak profesional mengusut kasus ini. Kalau memang salah, harus ada tindakan kepada anggotanya. Kalau benar ya luruskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kalau kita lihat situasi yang ada sekarang, ini kan semakin menambah menambah citra buruk iklim investasi negara kita kan. Kita belum lama, bahkan sampai sekarang juga masih menjadi persoalan serius adanya preman-preman yang mengganggu investasi. Jadi betul adanya bahwa sebenarnya preman yang mengganggu investasi itu tidak hanya terjadi di jalanan. Ada preman yang berdasi, ada juga preman birokrat, dan ini semuanya harus betul-betul dimusnahkan. Kalau tidak ya kita akan semakin ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Pertanyaannya adalah apakah memang hal ini sebenarnya sesuatu yang jangan-jangan selama ini laten, sudah dirasakan misalnya, tapi baru mencuat karena direkam menggunakan handphone kalau saya lihat, dan menjadi viral. Apakah memang ini adalah bagian dari no viral no justice? Kita akan bahas, Mas Jaka dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 15 Mei 2025, Hapus Mental Memalak Proyek. Hapus mental memalak proyek. Mengemis atau meminta jatah proyek hampir menjadi sebuah kelaziman di negeri ini. Bahkan saat masih menjabat, Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan kebiasaan seperti ini agar diakhiri karena bisa berakibat fatal bagi iklim berusaha di negeri ini. Namun, peringatan itu tidak banyak mengubah mental meminta-minta seperti itu. Buktinya, sekelompok orang yang mengaku pengusaha berbaju kamar dagang dan industri Kadin Indonesia di Cilegon, Jawa Barat meminta jatah kepada China Chengda Engineering Co. Limited atau CCE, investor asal Tiongkok, dalam proyek pembangunan pabrik milik PT Chandra Asri Alkali, anak usaha Chandra Asri Group di Cilegon, Jawa Barat. Jumlahnya pun tidak main-main. Mereka meminta jatah 5 triliun rupiah tanpa tender pula.
Proyek pabrik yang akan memproduksi 400.000 ton soda kaustik padat dan 500.000 ton ethylene dischloride atau EDC per tahun itu memang tidak main-main. Pembangunan proyek ini masuk dalam proyek strategi nasional atau PSN dengan nilai total 17 triliun rupiah. Minta jatah proyek kalau tidak mau disebut pemalakan, jelas sangat disesalkan. Hal itu bisa memberi efek negatif terhadap iklim investasi di negeri ini, khususnya di Cilegon, Banten. Kasus ini juga menunjukkan dunia investasi di negeri ini belum baik-baik saja. Iklim investasi belum benar-benar aman. Aksi premanisme ternyata tidak hanya dilakukan oleh preman sesungguhnya, melainkan juga ormas dan preman berkerah putih. Jika keamanan dan kenyamanan investor belum terjaga, rasanya sulit untuk menarik investasi dari luar. Dari kasus di Cilegon ini bisa menjadi pelajaran bagi Kadin Indonesia untuk membenahi anggotanya. Kadin harus membina anggotanya untuk meningkatkan kemampuan, capacity building. Jangan hanya gencar meminta proyek dan bagi-bagi proyek. Apa kemampuan yang bisa ditawarkan oleh para pengusaha tersebut? Hal ini pula yang dipertanyakan manajemen Chengda, investor asal Tiongkok tersebut, kepada perwakilan Kadin Cilegon yang menemuinya. Karena nilai proyek yang fantastis, tentu hasil dan mutunya harus betul-betul terjamin. Proyek pun tidak bisa diserahkan asal-asalan dan tanpa melalui tender seperti yang diminta para pengusaha Cilegon tersebut. Di sisi lain, kasus ini juga semestinya membuka mata pemerintah. Ada hal-hal yang perlu ditata dalam relasi industrial antara investor dan pengusaha lokal. Pemerintah jangan hanya sibuk merayu investor dari luar, tetapi lupa membangun hubungan ini. Apalagi pemerintah telah memiliki Satgas Percepatan Investasi yang salah satu tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan kerjasama antara investor, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Semestinya Satgas ini bisa menjembatani komunikasi antara pengusaha lokal dan investor. Dengan demikian, bisa terjalin komunikasi yang baik di antara mereka. Apalagi ada organisasi resminya, yakni Kadin. Toh, di antara belasan triliun rupiah nilai proyek tersebut, ada proyek-proyek kecil yang bisa ditangani pengusaha lokal. Jangan sampai ada proyek triliunan di depan mata, pengusaha lokal hanya bisa gigit jari sebab semua pekerjaan diborong mitra investor asing. Ini juga penting diperhatikan, tapi bukan dengan cara meminta jatah, apalagi bergaya memalak. Itu bukan memberi karpet merah, melainkan menyiapkan kapak merah yang justru membuat investor lari. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.